Tahidul Qiyamah. Tahdimus salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalil julus. Ad-du'a'u. Baiklah Ananda sekalian, setelah kita berdoa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sudah hadir pada hari ini. Baiklah Ananda sekalian, bagaimana ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir sayang? Kita doakan sama-sama, semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang masyarakat Arab pra-Islam, khususnya tentang masyarakat jahiliyah. Nah, Ananda masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab itu sebelum masuknya agama Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku jahiliyah. Tujuan pembelajaran ini supaya Ananda bisa paham bagaimana sih perilaku jahiliyah itu, apa sih yang dimaksud dengan jahiliyah. Baiklah Ananda sekalian, supaya kita belajarnya hari ini tambah semangat, mari kita dulu yel-yel dulu, tepuk semangat. Tahu? Tahu. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Oke, untuk kita semua. Baiklah Ananda sekalian, Ananda tahu tentang Jazirah Arab? Tahu. Siapa yang bisa tunjukkan ke Ustazah di mana letak Jazirah Arab? Ayo, Ustazah. Oh baik, silakan Anda tolong tunjukkan teman-temannya di mana letaknya Jazirah Arab. Silakan ke depan. Sini Ustazah. Anda betul lah? Daerah Jazirah Arab itu di sini. Baiklah, Ananda tahu pernah dengar kata jahiliyah? Kira jahiliyah itu artinya apa? Siapa yang bisa tahu? Ayo. Apa artinya jahiliyah Ananda? Kebodohan. Bagus. Jadi jahiliyah itu artinya apa? Kebodohan. Jadi kata jahiliyah itu berarti dalam bahasa Arab artinya kebodohan yang diidentikan kepada kaum musyrikin sebelum datangnya agama Islam, di mana mereka banyak melakukan penyelewengan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian mereka juga banyak melakukan pembangkangan terhadap kebenaran. Maka mereka disebutlah masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat Arab sebelum masuknya agama Islam dikenal dengan masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang sering melakukan kebodohan, terutama di bidang keyakinan. Nah, anak-anak sekalian,
bisa tahu apa saja contoh perilaku jahiliyah itu? Siapa yang tahu? Apa saja perilaku jahiliyah itu? Siapa? Antar suku. Oke, silakan Ananda. Jadi apa saja perilakunya, Nak? Yang pertama saling membunuh antar suku. Yang kedua berperang dalam persoalan kecil. Ketiga suka mabuk-mabukan. Keempat kurang beradab. Kelima suka judi. Dan itu yang kamu tahu. Di antara contoh-contoh perilaku jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah itu yang pertama dia sering berperang antar suku, bahkan sampai saling membunuh. Kemudian mereka suka memabuk-mabukkan, suka berjudi, suka berzina, suka apa lagi? Minuman keras. Yang paling parah apa? Membunuh bayi perempuan. Nah, itu diantaranya. Maka mereka itu dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah. Baiklah, untuk memperjelas bagaimana sih kehidupan masyarakat jahiliyah itu, mari kita lihat dulu berikut ini. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kali ini menceritakan kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah merupakan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Tadi kebiasaan masyarakat Arab dalam mengkonsumsi khamar, kita bisa memahami bagaimana efek buruk dari khamar, bagaimana sejarah khamar itu bisa mempengaruhi perilaku masyarakat Arab. Nah, untuk itu sekarang kita lanjutkan pembelajarannya dengan diskusi. Nada akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membahas tentang dampak mengkonsumsi khamar. Baiklah, kita bagi saja kelompoknya supaya lebih cepat dan lebih mudah. Kita bagi dengan cara berhitung. Kita mulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Silakan Ananda bergabung di kelompoknya masing-masing. Yang dapat nomor 1 gabung di kelompok 1, yang dapat nomor 3 gabung di kelompok 3. Silakan. Baiklah Ananda, setelah dibagi kelompoknya, masing-masing kelompok akan membahas satu topik yang sudah disajikan di depan. Yang kelompok 1 akan membahas tentang pengertian khamar. Khamar itu apa saja, apa yang termasuk khamar, ya. Kemudian kelompok 2 akan membahas tentang jenis-jenis khamar. Apa saja jenis-jenis khamar yang diketahui. Kelompok 3 akan membahas tentang larangan mengkonsumsi khamar dalam Islam. Kelompok 4 akan membahas tentang dampak mengkonsumsi khamar, baik dari segi kesehatan maupun dari segi lainnya. Kemudian kelompok terakhir akan membahas tentang cara menghindari pengaruh khamar dalam kehidupan. Nah, setelah diskusi, nanti Ananda diminta untuk membuat produk tentang yang berkaitan dengan khamar, yaitu sebuah poster. Contohnya seperti ini, ya. Misalnya bagaimana pengaruh khamar dalam kehidupan. Nah, posternya tergantung dari imajinasi masing-masing. Bagaimana bisa menuangkannya dalam sebuah bentuk poster. Baiklah,
Untuk diskusi ini Ananda bisa mempergunakan handphonenya masing-masing untuk mencari informasi yang berkaitan dengan topik yang telah dibahas. Ya. Nah, baik Ananda sekalian, paham? Nah, Ustazah akan bagikan lembaran kerjanya, silakan diskusikan, kemudian silakan siapkan proyeknya. Ya, nanti setelah proyeknya selesai, Ananda perkelompok presentasi ke depan dengan memperlihatkan proyeknya masing-masing. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ustazah akan bagikan lembaran kerjanya. Sudah tahu produk proyeknya apa yang akan dibuat, sudah menetapkan tema masing-masing. Silakan Ananda kembangkan proyeknya di rumah. Untuk minggu depan, Ananda sekalian akan mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Kemudian juga akan menampilkan proyeknya masing-masing berupa poster. Baiklah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kita baca Alhamdulillah. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah Ananda, ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang materi yang sama, tentang masyarakat jahiliyah. Di minggu kemarin kita udah membahas mengenai bagaimana masyarakat jahiliyah, apa saja kegiatan yang mereka lakukan sehingga mereka dikatakan jahiliyah, dan sudah dirancang produk masing-masing. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini Ananda perkelompok akan mempresentasikan hasil karyanya masing-masing ke depan, ya. Sekaligus mempresentasikan proyeknya berupa poster. Baiklah, kita mulai saja dari kelompok satu dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian khamar. Khamar adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada minuman berbahan dasar anggur hasil fermentasi atau minuman yang sifatnya candu yang memabukkan. Khamar terbuat dari 5 hal. 1. Gandum halus, 2. Gandum kasar, 3. kurma, 4. anggur kering. Inilah poster hasil diskusi kelompok kami. Temanya, dengan mabuk Anda bisa mati konyol. Jadi, kita tidak boleh mabuk agar tidak mati konyol. Saya ingin bertanya, apa bahan-bahan terbuat dari khamar? Untuk membuat khamar adalah 1. Gandum halus, 2. gandum kasar, 3. kurma, 4. anggur kering, dan 5. madu. Baiklah Ananda sekalian, setelah kita melaksanakan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan menampilkan proyeknya masing-masing,
demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ananda, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Ananda, silakan. Ustazah, berbahayanya meminum minuman khamar karena bisa berdampak merusak kesehatan, yaitu merusak hati, jantung, ginjal, dan lain-lain. Kedua, ayo siapa? Oke, Ananda usai. Meminum minuman alkohol adalah dapat merusak perilaku kita dan juga otak kita akan menyusut. Sekalian Anda sekalian, jadi jangan sekali-kali kita mengkonsumsi khamar karena sangat berdampak buruk baik dari segi kesehatan maupun dari segi perilaku dan juga dari segi berpikir kita. Jadi mulai hari ini Ananda sekalian ingat untuk kedepannya jangan sekali-kali mengkonsumsi khamar. Baiklah Ananda sekalian, setelah materi tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Ananda silakan bertanya. Ustazah, bagaimana cara untuk tidak kecanduan khamar? Tadi mau bertanya bagaimana cara supaya kita tidak mengkonsumsi khamar sehingga tidak kecanduan dengan khamar. Ada yang mau menjawab? Boleh Ananda menjawab? Oke, silakan dijawab. 1. Rajin beribadah. 2. Menjauhi lingkungan yang mengkonsumsi khamar. 3. Bergaul dengan teman yang baik. Oke, betul pada? Jadi, bagaimana cara kita supaya terhindar dari pengaruh khamar? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak beribadah. Kedua, kita harus menjauhi lingkungan orang-orang yang suka mengkonsumsi khamar. Yang ketiga, kita bergaullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak mulia. Yang keempat apa? Kita harus rajin belajar, mencari ilmu supaya kita itu paham bagaimana sih dampak buruknya khamar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Ananda semua? Apakah Ananda suka dengan pembelajaran kita pada hari ini? Suka. Alhamdulillah. Baiklah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk evaluasi tugas kita, pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah sudah kirimkan link tugasnya melalui grup belajar kita. Jadi Ananda bisa kerjakan tugasnya di rumah dan kita akan bahas di minggu yang akan datang. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita beriel-yel dulu. Bisa? Bisa. Oke. 3, 2, 1. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan di depan ikan berenang, duduknya rapi berdoa pulang. Oke.